Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita sebuah kisah horor yang dialami oleh seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Warung Sate Mbok Darmi. Kisah ini terjadi pada awal tahun 80-an. Tepatnya di kota Jogja, di sebuah desa di pinggir kampung antar desa. Tersebutlah sebuah warung sate yang sangat terkenal di kalangan masyarakat sekitar. Warung sate itu milik Mbok Darmi. Warung sate yang ramai itu konon menyimpan rahasia mistis yang kental. Beberapa warga pernah mengalami kejadian-kejadian aneh di luar nalar. Banyak orang yang mengaitkan warung sate Mbok Darmi dengan penglaris dan pesugihan. Desas-desus yang beredar, ramainya warung sate Mbok Darmi karena Mbok Darmi memakai penglaris untuk usaha warungnya. Hingga tak heran warung Mbok Darmi begitu ramai meskipun letaknya yang berada di pinggiran desa. Warung sate Mbok Darmi hanya buka malam, mulai menjelang maghrib hingga jam 1 malam. Meskipun berjualan malam dan hanya beberapa jam saja ternyata sate di warung Mbok Darmi selalu kehabisan. Seorang nenek tua berambut putih menceritakan tentang kisah warung sate Mbok Darmi. Memang warung sate Mbok Darmi berada di ujung jalan desa dekat hutan. Lokasi yang paling pinggir ujung desa. Meskipun tempatnya di pinggiran desa namun warung Mbok Darmi sangatlah laris oleh para pembeli yang makan di warungnya, juga yang ngebungkus sate untuk dibawa pulang. Mbok Darmi adalah seorang wanita setengah baya yang lumayan cantik. Mbok Darmi adalah istri seorang laki-laki yang bernama Pak Sarman dan mereka mempunyai 2 anak laki-laki dan perempuan. Dulu warung Mbok Darmi tidak seramai itu. Warung sate Mbok Darmi biasa-biasa saja dan rasa dari sate bakarnya pun sama seperti warung sate lainnya di desa tersebut. Dengan berjalannya waktu tiba-tiba warung Mbok Darmi menjadi ramai oleh pengunjung yang antri membeli sate di warungnya. Semua itu dimulai dari seorang pembeli yang saat itu tengah melewati warung sate Mbok Darmi. Entah karena apa tiba-tiba orang itu berhenti dan menatap sebuah warung yang ternyata warung tersebut adalah warung milik Mbok Darmi. Usut punya usut ternyata orang itu rupanya mencium aroma bakaran sate kambing yang terasa sedap menusuk hidungnya. Aroma yang begitu memikat untuk mencicipi masakan tersebut, aroma yang begitu menggugah selera. Laki-laki tersebut kemudian menghampiri masuk ke warung sate Mbok Darmi. Saat itu hari mulai larut malam, sekitar jam 8 malam. Di dalam warung tampak seorang wanita setengah baya yang sedang membakar tusukan sate kambing di atas bakaran arangnya. Aroma yang tadinya tercium di hidung laki-laki tersebut semakin tambah memikat dan menggugah selera makannya. Laki-laki tersebut kemudian bertanya dan memesan 1 porsi sate kambing kepada Mbok Darmi. Mbok Darmi dengan senang hati menjawab pertanyaan laki-laki tersebut dan kemudian ia segera menyiapkan apa yang dipesan oleh laki-laki tersebut. Mbok Darmi kemudian mengambilkan nasi putih di sebuah piring dan kemudian ia meracik bumbu sate di atas cobek tanah. Beberapa saat kemudian semuanya telah matang dan siap dihidangkan. Mbok Darmi kemudian berjalan ke arah laki-laki tersebut dan segera menghidangkan 1 porsi sate kambing bikinannya. Mbok Darmi menanyakan mau minum apa, dan laki-laki tersebut memesan teh hangat saja. Mbok Darmi kemudian membuat teh hangat dan segera menyuguhkannya. Dengan tatapan yang sudah tidak sabar lagi, laki-laki itu mulai menyantap sate yang ada di depannya. Betapa terperangah dan terkejutnya ia tak kalah merasakan rasa sate yang sungguh enak dan luar biasa nikmat rasanya. Baru kali ini ia merasakan rasa sate yang sangat enak dari sate-sate lain yang pernah ia makan. Dengan lahapnya ia menghabiskan 1 demi 1 tusuk sate di piringnya. Hingga bumbu sambal bersih tak tersisa. Saking enaknya ia memesan 1 porsi lagi pada Mbok Darmi. Beberapa hari kemudian laki-laki itu, sebut saja namanya Pak Marno. Pak Marno mengajak beberapa temannya untuk mampir makan di warung sate Mbok Darmi. Teman-teman Pak Marno penasaran dengan cerita dari Pak Marno yang mengatakan kalau sate di warung Mbok Darmi sangatlah enak sekali. Maka akhirnya mereka mengajak Pak Marno untuk makan sate di warung Mbok Darmi. Mereka penasaran apakah memang seenak apa yang diceritakan oleh Pak Marno. Dan benar saja ketika mereka sampai di depan warung sate Mbok Darmi, mereka langsung mencium aroma wangi bakaran sate kambing yang sangat menggugah selera. Aroma tersebut serasa menarik mereka untuk segera merasakan rasa sate kambing yang dibakar. Dengan segera mereka masuk ke dalam warung dan segera memesan beberapa porsi sate kambing kepada Mbok Darmi. Mbok Darmi yang kedatangan beberapa orang itu sangat senang dan segera ia menyiapkan pesanan tersebut. Tungku api arang yang terbakar itu tampak menyala membakar tusuk demi tusuk sate yang ditaruh di atasnya.
Mbok Darmi kemudian mulai meracik irisan bawang merah, cabai, kecap, dan bumbu lain di atas cobek tanahnya. Tak lama kemudian beberapa porsi sate yang dipesan telah jadi. Mbok Darmi segera menghidangkan beberapa porsi sate kambing itu. Tampak satu bakul kecil nasi dan beberapa piring ia sajikan dan tak lupa minuman yang mereka pesan. Tampak Pak Marno dan kawan-kawannya tidak sabar lagi ingin menikmati sate yang telah dihidangkan di depan mereka. Aroma yang keluar dari bakaran sate dan bumbu racikan Mbok Darmi membuat mereka semakin bergairah ingin menyantapnya. Dan benar saja satu demi satu tusuk sate kambing mulai mereka santap dengan lahapnya. Hingga satu bakul nasi yang dihidangkan ludes karena mereka menambah porsi nasinya. Teman-teman Pak Marno sangat puas dengan sate kambing masakan Mbok Darmi. Hingga akhirnya berita tentang enaknya sate kambing di warung Mbok Darmi mulai menyebar luas di kalangan warga desa, juga desa-desa tetangga. Dan sejak saat itulah warung Mbok Darmi mulai ramai pembeli yang rela antri dan sering kehabisan. Banyak orang yang setelah melewati warung sate Mbok Darmi berhenti untuk makan di sana setelah mencium wangi aroma dari bakaran sate kambing Mbok Darmi. Aroma bakaran tersebut seperti menghipnotis dan bikin ketagihan. Warung sate Mbok Darmi hanya buka dari sore hingga malam hari. Meski begitu warung sate Mbok Darmi tidak pernah sepi dan selalu ramai hingga larut malam. Di balik ramainya warung sate Mbok Darmi, beredar desas-desus tentang Mbok Darmi yang menggunakan penglaris pesugihan. Aneh juga karena warung yang dulunya sepi pembeli tiba-tiba ramai pembeli hanya dalam waktu singkat. Hanya dalam waktu singkat Mbok Darmi telah mampu membeli sawah juga barang-barang perhiasan yang banyak. Semua pembeli berdatangan berduyun-duyung seperti air mengalir yang terus mengalir. Setiap orang yang habis makan sate di warung Mbok Darmi selalu mengatakan kalau sate Mbok Darmi sangat enak dan tiada bandingnya. Entah dari mana rasa enak yang membuat sate Mbok Darmi menjadi enak dan gurih itu menjadi perbincangan di kalangan warga sekitar. Banyak warga yang heran dan mengaitkan warung sate Mbok Darmi dengan penglaris atau pesugihan. Hal ini karena dirasa tiba-tiba warung Mbok Darmi mendadak ramai dan pengunjung yang tak pernah hentinya mampir ke warungnya. Beberapa warga yakin kalau Mbok Darmi telah mengambil pesugihan penglaris dagangan. Kecurigaan itu mungkin juga ada benarnya. Warung Mbok Darmi dulunya buka dari pagi hingga sore saja, namun kini berganti dari sore menjelang malam hingga tengah malam. Dan setelah waktu jualan yang berubah itulah warung Mbok Darmi tiba-tiba menjadi laris oleh pembeli. Ada beberapa warga yang mengaitkan hal tersebut dengan adanya sosok orang tua yang tampak selalu duduk di pojokan warung tanpa bicara. Sosok kakek tua itu hanya tampak diam sambil menikmati secangkir kopi hitam. Berjalannya waktu mulai banyak hal-hal ganjil dan aneh yang dirasakan oleh beberapa warga dan beberapa pembeli sate Mbok Darmi. Mereka mengalami dan melihat hal-hal aneh dan mistis. Dari beberapa cerita mereka maka rumor warung Mbok Darmi memakai penglaris pesugihan semakin santer. Keanehan dan keganjilan yang terjadi di warung sate Mbok Darmi. Pernah ada orang yang melihat hal itu saat tengah malam ia melewati warung sate Mbok Darmi. Pak Darto yang saat itu tengah mencari kayu bakar di pinggiran hutan hendak balik ke rumah. Tanpa dia sadari ternyata hari sudah malam. Pak Darto kemudian melangkah berjalan menyusuri jalan dan sampailah dia di jalan dekat warung sate Mbok Darmi. Karena jalan pulang ke rumah memang hanya satu yaitu melewati warung milik Mbok Darmi. Betapa kaget dan hampir tak percaya, Pak Darto saat itu melihat warung sate Mbok Darmi yang tampak agak gelap dan terselimuti kabut putih tipis. Di sela-sela kabut tipis itulah Pak Darto melihat sosok-sosok makhluk aneh yang menyeramkan. Karena tak percaya dengan pandangan matanya saat itu, berulang kali Pak Darto mengusap matanya seolah khawatir salah dalam pandangannya. Berkali-kali Pak Darto mengusap kedua buah matanya, tetap saja sosok-sosok aneh itu yang terlihat di matanya. Beberapa sosok misterius itu menoleh dan menatap ke arah Pak Darto. Untung Pak Darto bukan orang yang penakut. Aneh mengapa warung Mbok Darmi tampak gelap dan banyak sosok misterius yang mengisi warung Mbok Darmi, ujar Pak Darto dalam hati. Cukup lama Pak Darto diam dan tertegun memandangi warung sate Mbok Darmi. Perlahan Pak Darto melangkahkan kakinya meninggalkan warung Mbok Darmi yang aneh. Di sepanjang perjalanan Pak Darto tak habis pikir dengan apa yang dilihatnya di warung Mbok Darmi. Dia teringat dengan rumor yang beredar tentang ramainya warung sate Mbok Darmi oleh penglaris pesugihan. Langkah Pak Darto serasa berat saat meninggalkan warung sate Mbok Darmi. Seolah ada yang memegangi langkah kakinya.
Pak Darto hanya merasakan tubuhnya mendadak dingin tak seperti biasanya. Sosok-sosok misterius itu masih tajam menatap Pak Darto yang melangkah pulang. Beberapa kali Pak Darto mendengar tawa-tawa tipis yang membuat merinding bulu kuduk. Suara yang menakutkan dalam gelapnya malam itu dengan iringan suara lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan. Pak Darto baru sadar kalau malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang konon katanya malam di mana para hantu bergentayangan. Hilangnya beberapa anak muda setelah makan di warung sate Mbok Darmi. Kisah keganjilan di warung sate Mbok Darmi juga pernah terjadi, yaitu cerita tentang hilangnya beberapa pemuda yang sehabis makan sate di warung Mbok Darmi kemudian hilang tak kembali setelah memasuki hutan. Pada suatu sore tampak beberapa pemuda tengah berjalan menyusuri jalan pinggir desa menuju ke arah hutan. Hutan di dekat warung Mbok Darmi memang terkenal keangkerannya. Beberapa pemuda itu berjalan sambil bergurau senang gembira. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah warung yang terlihat remang-remang. Sebuah warung yang bertuliskan warung sate Mbok Darmi. Andi, salah satu pemuda itu, berceletuk kepada teman-temannya mengajak untuk makan dulu di warung yang mereka lihat itu. Aroma bau sate kini mulai tercium oleh pemuda yang lain. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk istirahat dulu di warung tersebut sambil mengisi perut mereka. Segeralah mereka bergegas melangkah ke warung Mbok Darmi. Sesampainya di warung, Andi kemudian memesan beberapa porsi sate kepada sang pemilik warung yang tak lain adalah Mbok Darmi. Sambil menunggu pesanannya jadi, para pemuda itu kemudian asik berbincang-bincang sambil bernyanyi. Terlihat mereka sangat bergembira setelah berjalan jauh dan kini bisa beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Mbok Darmi di dalam warungnya sibuk menyiapkan sate kambing pesanan para pemuda tersebut. Di atas bakaran sate terlihat daging-daging kambing yang ditusuk dibolak-balik Mbok Darmi di atas bakarannya. Aroma wangi bakaran sate semakin menyebar ke segala arah membuat siapapun yang mencium bau tersebut pasti akan tergoda untuk menikmatinya. Tak lama kemudian sate pesanan para pemuda itu pun telah jadi. Mbok Darmi mengantarkan sate pesanan mereka di luar warung di bawah pohon di samping warung. Tak lupa satu bakul nasi dan beberapa cobek sambal sate terhidang. Teh hangat dan wedang jeruk andalan warung Mbok Darmi tampak segar menggugah selera para pemuda tersebut. Andi dan teman-temannya mengucapkan terima kasih kepada Mbok Darmi dan kemudian segera melahap sate pesanannya. Satu persatu tusuk sate mulai berjatuhan pertanda betapa lahap mereka menikmati sate Mbok Darmi. Andi dan teman-temannya tak mengira betapa enak sate bikinan Mbok Darmi. Setelah kenyang menikmati lezatnya sate kambing Mbok Darmi, juga beristirahat sejenak, maka Andi dan teman-temannya berinisiatif untuk melanjutkan perjalanan. Andi kemudian membayar sate pesanan mereka kepada Mbok Darmi. Mbok Darmi bertanya kepada mereka, mau kemana malam-malam begini kok ke arah menuju hutan? Andi menjawab kalau mereka akan masuk hutan berpetualang. Mbok Darmi mengingatkan kepada mereka bahwa hutan di dekat warungnya sangat angker. Andi dan teman-temannya yang sudah terbiasa keluar masuk hutan dan mendaki gunung itu pun hanya tersenyum mendengar kata Mbok Darmi. Setelah membayar, Andi dan teman-temannya segera meninggalkan warung Mbok Darmi menyusuri jalan masuk ke dalam lebatnya hutan malam itu yang terselimuti kabut tipis dan diiringi dengan suara khas binatang malam hutan. Tanpa ada rasa takut mereka tetap berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan yang angker itu. Setelah itu tidak ada kabar mereka keluar dari dalam hutan itu. Cerita beberapa orang yang diikuti oleh sosok jin dan hantu. Kisah aneh dan ganjil juga dialami oleh beberapa orang yang pernah makan di warung sate Mbok Darmi. Seperti kisah dari Lastri yang setiap malam selalu dihantui oleh sosok nenek tua berambut putih yang sangat menakutkan. Awalnya Lastri tidak pernah mengalami mimpi-mimpi yang buruk dan menakutkan. Kejadian itu berawal dari setelah Lastri beberapa kali makan sate kambing di warung Mbok Darmi. Saat itu dia merasakan hal aneh ketika dia lagi asik makan. Lastri melihat ada seorang nenek tua keriput berambut putih yang memperhatikannya. Sorot mata nenek-nenek tua itu terlihat kosong dan menakutkan. Lastri merasa aneh dengan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian di dalam tidurnya Lastri bermimpi melihat sosok nenek-nenek tua yang pernah ia lihat di warung sate Mbok Darmi. Sosok nenek itu tampak menakutkan dan dia seolah ingin mengajak Lastri untuk ikut dengannya. Lastri yang ketakutan berusaha untuk lari dari sosok nenek tua tersebut. Meski Lastri berusaha untuk terus berlari tapi rasanya ia tak lepas dari kejaran sosok nenek tersebut. Keringat dingin bercucuran dan nafas Lastri yang terengah-engah seperti dikejar setan. Tiba-tiba Lastri terbangun dari mimpinya.
Mimpi yang seolah-olah nyata dan menakutkan. Di atas kasurnya Lastri berusaha menenangkan diri. Lastri membaca doa sebisanya. Lastri mengingat kembali wajah nenek-nenek tua yang ada dalam mimpinya. Benar, wajah itu memang wajah nenek-nenek tua yang duduk dan menatap Lastri saat Lastri lagi asik makan di warung sate Mbok Darmi. Kejadian yang dialami Lastri terjadi beberapa kali di beberapa malam. Akhirnya Lastri sering membaca doa sebelum tidur hingga sosok nenek-nenek tua itu tidak lagi muncul dalam mimpinya. Keanehan yang dialami Mbah Kromo. Mbah Kromo pernah menceritakan kejadian ganjil yang dialaminya di sekitar kawasan warung Mbok Darmi. Suatu malam Mbah Kromo sedang pergi ke sawah dekat hutan di belakang warung Mbok Darmi. Waktu itu sekitar pukul 10 malam Mbah Kromo berjalan menyusuri jalan menuju ke area sawahnya. Mbah Kromo berjalan terlatih sambil membawa lentera untuk menerangi jalannya. Cahaya lentera yang dibawa Mbah Kromo tampak remah namun juga terang menerangi sepanjang perjalanan. Udara terasa dingin menusuk tulang, hal yang sudah biasa dialami oleh Mbah Kromo. Suara binatang malam dari kejauhan terdengar sayup-sayup dan bunyi lolongan anjing hutan membuat suasana malam itu kian mencekam. Tak lama kemudian sampailah Mbah Kromo di sawah miliknya. Biasa beliau malam itu harus mengairi sawahnya. Mbah Kromo kemudian membuka aliran air di pematang sawah karena tiap hari bergantian dengan pemilik sawah lainnya. Air mulai bergerak mengaliri sawah Mbah Kromo. Mbah Kromo malam itu tampak senang melihat keadaan tanaman padi miliknya. Mbah Kromo kemudian melangkah naik menuju ke gubuk kecilnya untuk sekedar santai menikmati malam itu ditemani sebungkus rokok kretek dan secangkir kopi yang dibawanya. Dengan tenang dan hati yang gembira Mbah Kromo menyalakan sebatang rokok yang dibawanya. Tampak beberapa kali Mbah Kromo menghisap rokok kreteknya sembari diselingi minum kopi hitam yang menemaninya malam itu. Rupanya sawah milik Mbah Kromo terletak tak jauh dari warung Mbok Darmi. Dari gubuknya terlihat jelas warung Mbok Darmi yang saat ia lewati tadi ramai berjubel para pembeli yang ingin makan di warung Mbok Darmi. Saat itu mungkin sekitar jam 12 malam dan udara di sekitar tempat Mbah Kromo terasa aneh. Dari kejauhan Mbah Kromo melihat suasana aneh di warung Mbok Darmi. Mbah Kromo kemudian beranjak dari duduknya dan mulai melangkah sambil membawa lentera miliknya. Mbah Kromo berusaha menajamkan pandangan matanya. Mbah Kromo saat itu seolah-olah melihat beberapa sosok misterius yang tengah menyeret seorang laki-laki dari dalam warung Mbok Darmi. Suasana yang remang temaram di warung Mbok Darmi membuat suasana tampak semakin mencekam dan ganjil. Sosok yang terlihat itu memakai jubah serba hitam dan seperti berjalan melayang. Mbah Kromo sadar kalau yang dilihatnya itu adalah sosok jin. Mbah Kromo sedikit banyak tahu tentang hal-hal gaib. Mbah Kromo hanya mengelus dada menyaksikan kejadian tersebut. Rupanya Mbah Kromo menyadari kalau warung Mbok Darmi ternyata memakai penglaris pesugihan. Mbah Kromo hanya bisa beristighfar. Cerita dari Mbah Kromo ini didapatkan oleh narasumber berasal dari cerita cucu Mbah Kromo yang kebetulan adalah temannya. Kematian pelanggan warung sate Mbok Darmi. Cerita ini adalah kejadian yang dialami oleh seorang warga yang bernama Purnomo. Purnomo saat itu tengah asik menikmati makan sate kambing di warung Mbok Darmi. Purnomo adalah salah satu pelanggan setia sate Mbok Darmi. Mungkin 2 kali seminggu Purnomo selalu makan sate di warung milik Mbok Darmi. Saat tengah asik-asiknya makan sate kambing, tiba-tiba Purnomo tersedak oleh daging sate yang ditelannya. Rupanya daging sate itu agak kenyal. Rasa sakit akibat tersedak membuat tubuh Purnomo tampak agak kejang dan berkeringat. Dengan cepat ia mengambil gelas teh hangatnya dan segera meminumnya. Alhamdulillah sedak Purnomo hilang. Dengan pelan Purnomo mengambil nafas dan duduk bersandar di dinding warung untuk beristirahat. Beberapa hari setelah kejadian itu Purnomo mengalami mimpi-mimpi yang aneh dan menakutkan. Purnomo sering bermimpi didatangi sosok jin yang bernama Buto Ijo. Jin tersebut tampak mengejar-ngejar Purnomo dan ingin memakannya. Purnomo yang ketakutan berlari tunggang langgang menghindari kejaran dari sosok tersebut. Namun semakin Purnomo berlari seolah sosok itu semakin dekat untuk menangkapnya. Kejadian mimpi yang menyeramkan dan seringnya dialaminya membuat Purnomo bercerita kepada istrinya. Hingga suatu malam Purnomo beranjak mau tidur di kamarnya. Tiba-tiba Purnomo terhentak kaget saat dia seolah merasa ditarik keluar menuju ke alam lain. Dan benar saja, saat itu Purnomo telah berada di dunia lain. Purnomo tambah kaget karena di depannya sudah berdiri sosok Buto Ijo yang tubuhnya berwarna hijau yang selalu datang di mimpinya.
Sosok buto ijo itu mengatakan kalau Purnomo akan dijadikan pengikutnya karena tak lain Purnomo menjadi salah satu tumbal. Karena kaget dan ketakutan Purnomo akhirnya bertanya kenapa dia mau dijadikan tumbal oleh sosok tersebut. Sosok tersebut mengatakan karena Purnomo sering makan sate di warung Mbok Darmi yang bumbu satenya telah dicampur dengan air liur sang buto ijo. Dan bau darah dan daging Purnomo menarik sang buto ijo karena dianggap lesat. Dengan gemetaran Purnomo berusaha lari dari sosok tersebut, namun pelarian Purnomo sia-sia. Purnomo tertangkap oleh sosok tersebut dan dijadikan santapan malam itu. Malam itu ketika Ayu istri Purnomo masuk ke kamarnya, betapa kagetnya dia mendapati suaminya sudah terkapar di atas ranjang dengan darah yang keluar dari mulutnya. Kematian Purnomo membuat geger seisi desa. Banyak orang yang mengaitkan kematian Purnomo dengan pesugihan warung sate Mbok Darmi. Pesugihan warung bakso. Cerita ini diawali di sebuah daerah di Jawa Timur. Pak Agus dan Bu Darti adalah pemilik sebuah warung bakso di daerahnya. Sudah beberapa tahun ini Pak Agus berjualan bakso di warungnya. Selama itu pula ia mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dari hasil berjualan bakso itu. Biarpun tidak lebih bisa dibilang cukup untuk hidup. Namun hal itu tak berlangsung lama. Lama-kelamaan usaha warung Pak Agus mulai sepi. Para pembeli dan pelanggan mulai meninggalkan warung bakso Pak Agus setelah dibukanya sebuah warung bakso dan mie ayam milik Pak Malik. Warung yang baru berdiri itu langsung menyedot para pembeli untuk mencoba makan di warung tersebut. Dengan menu yang lebih lengkap dan aneka topping yang disajikan membuat lebih menarik para pembeli. Walaupun demikian Pak Agus masih bersemangat berjualan dan tetap yakin rezeki sudah ada yang mengatur. Masih ada pelanggan bakso Pak Agus yang masih makan bakso di warungnya. Pak Agus hanya bisa berdoa dan pasrah akan hidupnya. Warung Pak Malik begitu ramai pembeli. Hari demi hari warung baksonya semakin ramai saja. Banyak orang yang mengatakan kalau rasa kuah bakso milik Pak Malik berbeda dan membuat mereka ingin kembali untuk makan bakso di sana. Dalam waktu kurang dari setahun, Pak Malik kini mampu membeli sawah, mobil dan 2 motor baru. Sebuah hasil yang fantastis dari berjualan bakso dan mie ayam. Dalam kurun waktu itulah para pembeli selalu ramai antri di warung bakso Pak Malik. Mereka rela antri demi sebuah bakso yang katanya rasa dan enaknya yang luar biasa. Entah resep apa yang dipakai oleh Pak Malik hingga warung baksonya bisa seramai itu. Biasa sesuatu yang tampak begitu mudah dan aneh membuat orang-orang bertanya-tanya. Hingga rumor-rumor tentang warung pesugihan pun beredar di masyarakat. Beberapa orang mulai curiga dengan warung bakso milik Pak Malik. Beberapa warga curiga karena dulunya Pak Malik tidak pernah berjualan bakso. Mereka menganggap Pak Malik tidak memiliki keahlian dalam urusan resep bakso. Karena dulunya Pak Malik malah berjualan nasi pecel. Entah kenapa tiba-tiba Pak Malik beralih banting setir ganti berjualan bakso. Dulu warung yang kini menjadi warung bakso adalah warung nasi biasa yang menjual beberapa menu masakan. Selama berjualan warung makan Pak Malik tidak begitu sepi tapi juga tidak begitu ramai. Biasa-biasa saja menurut salah satu warga. Dan setelah Pak Malik berubah arah membuka warung bakso itulah malah warung bakso Pak Malik tiba-tiba ramai dan laris manis. Entahlah itu rumor dan desas-desus yang beredar di masyarakat. Namun semua itu muncul bukan tanpa sebab dan alasan. Karena selama kurun waktu tersebut ada beberapa cerita warga yang pernah makan bakso di warung Pak Malik. Mereka mengalami hal-hal aneh saat makan di warung bakso tersebut. Entah benar atau tidak belum ada bukti yang jelas. Kejadian-kejadian aneh seputar warung bakso Pak Malik. Kesaksian seorang warga. Salah satu warga yang bernama Tono pernah mengalami hal aneh ketika makan bakso milik Pak Malik. Suatu malam sekitar jam setengah 8 malam. Tono saat itu baru pulang dari kerjanya yang memang jauh. Dengan sepeda motornya ia menyusuri jalan arah pulang menuju ke rumahnya. Malam itu nasib Tono lagi apes karena roda belakang motornya kempes hingga akhirnya ia harus mencari tukang tambal ban terdekat. Alhamdulillah tak jauh dari tempatnya terlihat sebuah bengkel tambal ban. Tono kemudian mendorong motornya ke bengkel tersebut. Setelah beres dan jadi Tono kemudian melanjutkan perjalanannya. Itulah sebabnya Tono pulang kemalaman. Dari kejauhan Tono melihat sebuah warung bakso yang tampak ramai. Warung bakso tersebut ternyata warung bakso Pak Malik.
Tono yang sedari tadi perutnya sudah keroncongan kemudian segera mengarahkan motornya belok ke warung bakso tersebut. Setelah memarkirkan motornya, Tono segera masuk ke dalam warung bakso tersebut dan kemudian memesan 1 mangkok bakso. Tak lama kemudian bakso pesanan Tono sudah ada di depan mejanya. Aroma kuah bakso menggugah selera makannya. Tanpa menunggu lama Tono kemudian mulai menikmati bakso di depannya. Dengan lahapnya Tono makan bakso tersebut. Merasa rasa bakso yang enak Tono kemudian memesan untuk dibungkus buat orang rumah. Tono kemudian memesan 3 bungkus bakso dan 2 mie ayam. Setelah selesai menghabiskan baksonya dan setelah pesanan bakso juga mie ayam yang dipesan Tono sudah jadi, Tono kemudian segera membayar semuanya. Tono kemudian keluar dari warung bakso Pak Malik. Tono kemudian menghidupkan motornya dan segera memacu motornya pulang ke arah rumahnya. Tak lama kemudian Tono sampai juga di rumahnya. Ia kemudian memberikan bakso bawaannya kepada istrinya. Dengan senang istri Tono menerima bakso bawaan suaminya itu. Kemudian ia segera menyiapkan beberapa mangkuk. Dengan ketiga anaknya istri Tom kemudian mulai menikmati bakso dan mie ayam yang dibawa Tono. Tono pun ikut bergabung bersama mereka. Anak-anak Tono menikmati bakso itu dengan lahapnya. Berbeda dengan istri Tono yang agak kurang menikmati. Istri Tono kemudian bertanya kepada suaminya tentang bakso yang dibawanya itu. Karena saat mulai makan bakso itu istri Tono merasakan ada rasa yang aneh, rasa seperti anyir. Tono yang mendengar itu pun mengatakan kalau ia baru saja membelinya dan masih hangat ketika sampai di rumah. Tono mengatakan kalau tadi ia juga sudah makan di warung tersebut dan rasanya enak. Istri Tono kemudian meminta Tono untuk mencicipi bakso yang dimakannya. Karena penasaran Tono kemudian mengambil sesuap kuah bakso dan bakso yang kecil. Tono merasa kaget dengan rasa bakso yang berbeda ketika ia menikmati bakso di dalam warung bakso itu. Benar apa yang dikatakan istrinya, bakso itu seperti ada rasa anyir dan aneh. Kecelakaan di depan warung bakso Pak Malik. Kejadian aneh juga terjadi ketika baru 3 bulan warung bakso Pak Malik buka. Kejadian itu terjadi sore hari sekitar jam 5-an. Saat itu warung bakso Pak Malik lagi ramai-ramainya hingga banyak pembeli yang antri. Sore itu cuaca terlihat mendung. Joko yang saat itu melihat kejadian kecelakaan itu mengisahkan, warung bakso Pak Malik sore itu sangat ramai. Beberapa pelanggan pada antri. Saat itu Joko melihat ada seorang wanita bersama anak kecilnya yang lagi keluar dari warung bakso Pak Malik. Sehabis makan bakso di warung Pak Malik, wanita tersebut hendak menyeberang jalan menuju ke motornya. Tanpa diduga-duga tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju kencang dan langsung menabrak tubuh wanita dan anak kecilnya. Kejadian itu begitu cepat hingga orang-orang yang berada di sekitar tempat itu tak sempat berteriak. Tubuh wanita dan anak kecil yang tertabrak itu terpental hingga ke pinggir jalan dan bodi depan mobil ringsek. Karena sopir mobil tersebut sempat membanting setir ke samping malah membuat mobilnya menabrak lagi sebuah tiang listrik hingga sang sopir pun luka parah. Wanita dan anak kecil korban tabrakan itu kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa mereka tidak dapat tertolong. Dalam perjalanan keduanya meninggal. Setelah kejadian kecelakaan itu, beberapa warga ada yang mengatakan kalau mereka mengalami hal-hal aneh di sekitar tempat kecelakaan yang tepatnya di depan warung bakso Pak Malik. Seperti kejadian yang dialami oleh Saripan. Malam itu tepatnya 7 hari kejadian kecelakaan itu. Sekitar jam 11 malam Saripan pulang ngojek mengantarkan pelanggannya. Ketika ia pulang dan akan sampai di depan warung bakso Pak Malik, ia merasakan ada hawa yang aneh. Udara terasa begitu dingin dan menusuk tulang. Suasana terasa sepi dan sunyi. Tak lama kemudian Saripan samar-samar melihat seorang wanita yang lagi menggendong anak kecil. Saripan bertanya-tanya dalam hati, malam-malam begini kok ada seorang wanita dengan anak kecil di pinggir jalan. Dengan penasaran Saripan pelan melajukan motornya. Ketika Saripan sudah dekat dengan sosok wanita tersebut, betapa kagetnya Saripan ketika melihat sosok wanita tersebut terlihat berlumuran darah. Kaget yang luar biasa membuat Saripan tancap gas motornya meninggalkan sosok wanita tersebut. Ia masih ingat wajah wanita korban kecelakaan yang terjadi di depan warung Pak Malik. Saripan memacu motornya tanpa menoleh ke belakang. Kejadian yang sama juga dialami oleh Mbak Nunik. Ketika itu Mbak Nunik pulang dari rumah ibunya.
Dengan sepeda motor kesayangannya ia pulang ke rumahnya dan tak lama kemudian ia melewati depan warung bakso Pak Malik. Mbak Nunik saat itu melihat ada seorang wanita dengan anak kecil yang berada di pinggir jalan. Wanita tersebut melambaikan tangan tanda meminta tumpangan. Karena Mbak Nunik tak berpikir macam-macam maka ia kemudian berhenti dan memberikan tumpangan kepada wanita tersebut. Mbak Nunik kemudian melajukan motornya. Dari tadi wanita tersebut hanya diam tak berkata. Bahkan Nunik kemudian bertanya mau kemana tujuan wanita tersebut. Dan lagi-lagi wanita itu tidak menjawab. Mbak Nunik kemudian mengulangi pertanyaan tersebut. Lagi-lagi tidak ada jawaban sepatah kata pun dari wanita tersebut. Mbak Nunik kemudian menghentikan motornya dan segera menoleh ke arah wanita yang duduk di belakangnya. Betapa terkejutnya Mbak Nunik ketika ia tidak melihat wanita yang tadi diboncengnya. Mbak Nunik yang ketakutan kemudian memutar gas motornya tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Kesaksian anak kecil. Cerita yang beredar pernah ada seorang anak kecil yang mengatakan kalau dia melihat sesosok pocong yang menunggui kuah bakso di warung bakso Pak Malik. Saat itu ada seorang ibu-ibu bersama anak kecilnya tengah membeli bakso di warung Pak Malik. Setelah memesan 2 mangkuk bakso, ibu tersebut kemudian duduk menunggu antrean pesanan. Di saat mengantri itulah anak ibu tersebut terlihat menatap ke arah dandang kuah bakso di warung tersebut. Rupanya anak tersebut melihat ada sesosok pocong yang tengah berdiri di depan dandang kuah bakso tersebut. Sosok pocong tersebut mengeluarkan air liurnya yang kemudian jatuh di atas kuah bakso. Pocong tersebut hanya diam dan air liurnya sesekali menetes lagi. Saat itu sang pocong rupanya tahu kalau dia tengah diperhatikan oleh seorang anak kecil. Anak kecil tersebut kemudian mengatakan kepada ibunya kalau dia melihat ada sosok pocong di warung tersebut. Sang ibu yang tidak percaya menganggap apa yang dikatakan anaknya barusan hanya omongan anak kecil saja. Suasana warung saat itu ramai pengunjung. Pesanan bakso yang ibu tadi pesan akhirnya jadi. 2 mangkuk bakso telah terhidang di atas meja. Sebut saja namanya Bu Widya. Bu Widya kemudian mulai menikmati kuah baksonya. Tak lupa ia menyuruh anaknya untuk segera makan bakso yang ada di mangkuknya. Bu Widya menikmati bakso tersebut dengan lahapnya. Namun sang anak hanya diam dan tidak memakan bakso yang telah siap di hadapannya. Bu Widya sesekali menoleh ke anaknya dan ia terus membujuk anaknya untuk segera makan baksonya. Sang anak tetap menolak tidak mau makan baksonya. Bakso Bu Widya pun habis. Bu Widya kemudian minta untuk dibungkuskan bakso anaknya yang belum dimakan. Bu Widya kemudian membayar 2 porsi bakso Pak Malik. Setelah itu Bu Widya dan anaknya segera meninggalkan warung bakso Pak Malik. Dengan sepeda motor matinya Bu Widya kemudian meluncur pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Bu Widya pun masih penasaran kepada anaknya. Kenapa ia tidak mau makan baksonya? Dan apakah benar apa yang dikatakan anaknya itu? Bu Widya kemudian bertanya kepada anaknya, apakah benar apa yang dikatakannya itu? Anak Bu Widya pun masih tetap mengatakan kalau dia memang benar-benar melihat ada pocong di warung bakso tadi. Karena penasaran lagi akhirnya Bu Widya membuka bakso yang tadi dibungkus pulang. Bu Widya kemudian mencicipi lagi bakso tersebut. Kali ini Bu Widya kaget. Ia seperti merasakan rasa yang aneh, rasa seperti anyir. Berbeda dengan saat Bu Widya makan bakso di dalam warung tadi. Bu Widya mencoba lagi merasakan keanehan dalam kuah bakso tersebut. Bu Widya kemudian mencoba mencicipi pentol baksonya. Kali ini tidak ada hal yang aneh. Yang ia rasakan enak dan gurih. Lagi-lagi Bu Widya mencicipi kuah baksonya, dan anehnya rasa anyir itu ada berbeda rasa yang tadi ia makan saat masih di warung. Bu Widya menjadi heran dengan kejadian itu. Setelah kejadian itu, anak Bu Widya tidak mau diajak makan bakso di warung bakso Pak Malik. Dan kejadian-kejadian yang sama juga dialami oleh beberapa orang yang katanya juga melihat sosok pocong di warung bakso Pak Malik. Dari beberapa cerita itu akhirnya beredar di masyarakat dan menjadi buah bibir di kalangan warga. Beberapa orang mengait-ngaitkan sosok pocong itu dengan pesugihan bakso ludah pocong. Mungkin karena ludah sang pocong yang tumpah di dalam kuah bakso yang menyebabkan rasa baksonya enak, mungkin itu rahasianya. Terjadi pro dan kontra di kalangan warga. Ada yang percaya bakso Pak Malik memakai pesugihan dan ada juga yang tidak percaya.
Tumbal bakso ludah pocong. Di balik apa yang menjadi pembicaraan warga, ternyata benar. Pak Malik ternyata mengambil penglaris pesugihan ludah pocong. Sebelum Pak Malik memutuskan untuk berjualan bakso, ternyata dia saat itu tengah terdesak dalam dilema keuangan. Saat itu keadaan Pak Malik tengah terpuruk. Hutang di mana-mana. Pak Malik yang saat itu lagi bingung. Ia memutuskan pergi ke seorang dukun. Dukun itu sangat terkenal di kalangan para pencari pesugihan. Rupanya sudah banyak orang yang datang kepadanya meminta tolong dan rata-rata semuanya berhasil. Rata-rata usaha mereka laris manis dan dengan cepat berubah menjadi kaya raya. Saat itu Pak Malik sudah bulat tekadnya untuk pergi ke dukun itu. Sesampainya di rumah sang dukun, Pak Malik mengutarakan maksudnya untuk mengubah hidupnya yang terus menderita kekurangan. Mbah dukun yang mengerti maksud dari Pak Malik kemudian memberikan pilihan kepada Pak Malik untuk memilih cara mana atau pesugihan mana yang akan dia pilih. Dari beberapa macam pesugihan, Pak Malik lebih memilih pesugihan ludah pocong. Karena itu dirasanya lebih mudah dengan cara berjualan. Dan Pak Malik memutuskan untuk berjualan bakso. Mbah dukun kemudian melakukan ritual untuk perjanjian pesugihan yang diambil Pak Malik. Mbah dukun kemudian membakar kemenyan dan dupa untuk terhubung dengan pocong pesugihan. Ritual itu berlangsung lumayan lama. Setelah ritual selesai, Mbah dukun mengatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi Pak Malik. Dan tak lupa juga ia menyampaikan apa pantangan-pantangannya yang harus dihindari oleh Pak Malik. Pak Malik menyanggupi semua syarat-syarat itu, yang salah satunya adalah ia harus rela menumbalkan anaknya untuk tumbal pesugihan tersebut. Setelah semua itu kemudian Pak Malik berpamitan pulang, tak lupa ia memberikan sebuah amplop yang berisi uang kepada Mbah dukun. Sesampainya di rumah Pak Malik menjadi lega. Bayangan akan menjadi orang kaya sudah di depan mata. Suatu malam yang telah ditentukan, Pak Malik menjalani ritual untuk memulai awal dia akan berjualan besok harinya. Hari pertama Pak Malik buka warung bakso pun tiba. Dengan yakin ia membuka warung baksonya. Dan benar saja, walau baru membuka warung 1 hari, ternyata warung baksonya penuh pembeli hingga kehabisan. Dan hari-hari berikutnya warung bakso Pak Malik semakin ramai saja. 2 bulan setelah membuka warung baksonya yang ramai itu, anak Pak Malik yang paling kecil meninggal. Semua keluarga berduka cita. Mereka tidak tahu kalau kematian anak Pak Malik yang paling kecil adalah korban dari pesugihan ayahnya sendiri. Ia dikorbankan sebagai tumbal pesugihan syarat yang harus dipenuhi Pak Malik. Waktu yang terus berlalu dan berjalan. Warung Pak Malik semakin ramai dan tentu saja pundi-pundi uangnya semakin bertambah banyak. Pak Malik sudah membeli beberapa petak sawah, mobil di rumah berjajar, rumah yang dulunya biasa kini berubah menjadi rumah mewah berlantai 3. Selama itu Pak menikmati hidup dari hasil pesugihan. Orang di sekitar Pak Malik hanya bisa heran dengan kekayaan Pak Malik yang bertambah begitu cepatnya. Kesaksian pegawai warung bakso. Rumor ini juga beredar dari salah satu karyawan warung bakso Pak Malik yang sudah keluar tidak bekerja di warung bakso Pak Malik. Salah seorang karyawan itu bernama Eko. Eko yang sudah tidak bekerja di warung bakso Pak Malik pernah bercerita kalau dia mengalami hal-hal aneh selama bekerja di warung bakso Pak Malik. Kejadian-kejadian itu sering ia rasakan. Eko sering kali merasa ada yang sedang mengawasinya dan beberapa kali ia mencium aroma yang aneh tidak enak dan sangat menyengat. Salah satu temannya yang bernama Tono pernah juga menceritakan hal yang sama kepada Eko sebelum Tono meninggal. Kematian Tono juga aneh menurut Eko. Sebab yang ia tahu saat itu kesehatan Tono baik-baik saja. Sebelum kejadian itu Tono pernah menceritakan kalau dia melihat pocong di warung bakso Pak Malik. Tono hanya bisa diam menahan ketakutan yang luar biasa. Setelah kejadian itu Tono sering bermimpi didatangi oleh sosok pocong yang ingin membawanya pergi. Mimpi-mimpi itu sering muncul dan menghantui hidup Tono. Tono kemudian meninggal dan meninggalkan teka-teki di kalangan karyawan warung bakso Pak Malik, terutama Eko yang paling dekat dengan Tono. Eko teringat apa yang dikatakan oleh Tono sebelum kematiannya. Saat itu Tono sudah tidak nyaman dan ingin keluar kerja dari warung bakso Pak Malik. Eko hanya bisa menerka-nerka kematian Tono dengan cerita Tono yang selalu dibayang-bayangi sosok pocong. Akhirnya kejadian yang serupa dialami oleh Eko. Suatu saat dia melihat sosok pocong yang ada di warung bakso Pak Malik. Ia kaget dan tak percaya dengan hal itu.
Benar rupanya apa yang dikatakan oleh Tono dulu sebelum ia meninggal. Berbekal pengalaman dari cerita Tono dan apa yang menimpa Tono, Eko kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari warung bakso Pak Malik. Ia berpikir kalau ia tetap berada di sana bisa-bisa nasibnya akan sama seperti apa yang dialami oleh Tono. Alhamdulillah setelah Eko keluar dari warung bakso itu ia tidak mengalami apa-apa. Eko berkeyakinan kalau kematian dari sahabatnya itu berkaitan dengan apa yang menjadi pembicaraan para warga tentang pesugihan. Mungkin Tono juga menjadi salah satu korban atau tumbal pesugihan. Cerita Eko ini juga akhirnya menyebar dan menjadi rumor pembicaraan di kalangan warga. Sudah banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar warung bakso Pak Malik. Cerita Eko ini malah semakin membuat kuat dugaan kalau warung bakso Pak Malik memakai penglaris pesugihan. Berjalannya waktu dengan kejadian-kejadian aneh dan cerita-cerita yang beredar membuat beberapa pelanggan mulai meninggalkan makan bakso di warung Pak Malik. Mereka beralih makan bakso di warung Pak Agus dan Bu Darti. Menurut mereka warung bakso Pak Agus menjual bakso dengan apa adanya. Kejadian yang menggemparkan adalah saat ada salah satu orang yang sedang mau makan bakso di warung bakso Pak Malik. Saat itu ia mau makan bakso bersama temannya dan setelah semua terhidang ia membaca doa sebelum menyantap bakso tersebut. Tiba-tiba muncul belatung-belatung di dalam mangkuk sesaat setelah orang itu membaca doa. Alhasil orang itu kaget dan temannya juga. Beberapa orang yang tengah makan juga kaget dengan kejadian itu. Sampai-sampai mereka berhenti makan dan seperti ingin muntah setelah melihat kejadian itu. Sejak kejadian itu semakin berkurang pelanggan bakso Pak Malik. Mereka kini beralih beli bakso di warung Pak Agus. Kini warung bakso Pak Malik tak seramai dulu. Pak Malik sendiri kini menjadi pusing sebab warungnya kini mulai sepi. Kejadian ini juga tanpa sebab, karena akhir-akhir ini Pak Malik sering lupa melakukan ritualnya. Pak Malik lebih banyak liburan dan jalan-jalan. Dan ada beberapa pantangan yang telah dilanggar oleh Pak Malik. Selain itu membaca doa sebelum makan adalah yang terbaik. Makan yang mengandung jenis penglaris atau pesugihan pasti akan berbeda setelah dibacakan doa terlebih dahulu. Pak Malik kini pusing juga. Dari hari ke hari keuangan Pak Malik juga mulai berkurang. Pak Malik kemudian bermimpi didatangi sosok pocong yang menginginkan tumbal anaknya lagi. Pak Malik kali ini menolaknya. Ia tak mau anaknya lagi menjadi tumbal pesugihan yang diambilnya. Berjalannya waktu kini warung Pak Malik tambah sepi, uang Pak Malik juga semakin berkurang. Kini malah Pak Malik menderita stroke. Semakin hari harta Pak Malik berkurang. Tanah terjual, mobil terjual untuk biaya berobat dan makan. Semakin hari tubuh Pak Malik semakin kurus. Keluarganya hanya bisa pasrah dan mencoba yang terbaik untuk kesembuhan Pak Malik. Berkah kini menjadi milik Pak Agus. Warung Pak Agus kini menjadi ramai setelah banyak pelanggan warung Pak Malik yang balik arah menjadi pelanggan Pak Agus. Kesabaran dan tetap di jalur yang benar akhirnya membuahkan hasil yang halal. Pak Agus selalu bersyukur dengan apapun yang diberikan Allah kepadanya. Dan selama ini sebelum warungnya ramai ia juga menerima dengan kondisi yang serba kekurangan. Berjalannya waktu kondisi ekonomi Pak Agus pun berubah. Warungnya yang ramai membuat pemasukan Pak Agus bertambah terus. Kini Pak Agus dan keluarga hidup serba kecukupan. Hidup adalah perjuangan, berusaha dan berdoa menjadi jalannya. Menerima apapun yang Allah berikan adalah dasar dari keikhlasan menjalani hidup sebagai seorang hamba. Bersyukur, sabar, ikhlas dan menerima apapun yang Allah berikan semoga menjadi motivasi untuk kita semua. Demikian kisah ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.